Bab 38. Aku hanya suka pria. 3 kata langka. Di lokasi, semuanya hening tak berbicara. Sadar akan keanehan yang terjadi di lokasi, Mahesa Gu sedikit mengernyit, lalu dia melihat sekeliling. Kenapa? Pada saat ini, Dwi Kali berdiri, dia memberi Mahesa Gu hormat yang dalam, kemudian menceritakan kembali kejadian sebelumnya. Dia sama sekali tidak berani menyembunyikannya. Setelah mendengar ini, tempat itu semakin hening. Beberapa tetua tertinggi Akademi Changmu dan 2 wakil dekan lainnya menatap Dwi Kali dengan dingin. Muka mereka terlihat sangat masam. Kalau bukan karena adanya bayangan Mahesa Gu di sini, orang-orang ini sudah akan meledak. Setelah beberapa saat, Mahesa Gu menggelengkan kepalanya sedikit. Formasi ini dibuat oleh dekanmu waktu itu. Kemudian aku merasa sedikit lemah, jadi aku mengganti formasi boneka kayu ini menjadi kultivator pedang. Dengan umur di bawah 20 tahun, bisa mematahkan formasi ini. Bahkan kalau dia curang, itu juga punya kemampuan. Apalagi orang yang memecahkan formasi tadi tidaklah curang. Meskipun tidak punya pusat energi, itu berarti dia memiliki sesuatu yang luar biasa, atau seharusnya dikatakan menakutkan. Apa kalian tidak merasa orang itu menakutkan sehingga bisa menghancurkan formasi ini tanpa pusat energi? Mendengar ini, wajah Dwi Kali menjadi pucat, terutama ketika dia memikirkan sikap Ladiaan sebelumnya. Wajahnya semakin pucat. Siapa itu Ladiaan? Dia adalah jenius yang menakutkan. Akankah orang yang dia sukai biasa-biasa saja? Tentu saja tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Dwi Kali tersenyum getir. Dia memberi hormat yang dalam kepada Mahesa Gu. Aku tidak punya mata. Mahesa Gu menggelengkan kepalanya. Semua ini takdir, tidak ada yang bisa memaksanya. Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling. Aku sudah meninggalkan Kingsu selama ratusan tahun. Aku meninggalkan bayangan ini untuk melihat apakah ada yang dapat menghancurkan formasi yang ditinggalkan olehku dan dekanmu dalam waktu sesingkat mungkin. Tapi tidak disangka hasil akan seperti ini. Sudahlah. Aku juga tidak bisa banyak ikut campur dalam masalah Akademi Changmu sekarang ini, kalian pikirkan saja sendiri. Setelah berbicara, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Melihat adegan ini, semua orang di lokasi dengan cepat memberi hormat yang dalam. Selamat jalan, Dekan Gu. Bayangan Mahesa Gu akhirnya benar-benar hilang. Di lokasi, 2 wakil dekan lainnya, mentor dan tetua semuanya memandang Dwi Kali. Dwi Kali tersenyum getir. Mulai sekarang, aku akan memikirkan kesalahanku di dinding tebing sendirian. Setelah Pak Dekan keluar dari semedinya, semuanya akan diserahkan pada Pak Dekan. Sambil mengatakan itu, dia melihat orang tua berambut putih tidak jauh dari sana. Kak Nathan Mo, aku akan menyerahkan segala urusan akademi padamu untuk sementara waktu. Nathan Mo adalah wakil dekan lain dari Akademi Changmu. Nathan Mo menghela napas. Kali ini, kamu memang tidak menanganinya dengan baik. Sudahlah, tidak ada artinya mengatakan apa-apa saat ini. Kamu pergilah memikirkannya. Setelah Pak Dekan keluar barulah. Tunggu sebentar. Pada saat ini, orang tua berjubah hitam lainnya tiba-tiba berdiri. Orang ini adalah Ruandiku, wakil dekan Akademi Changmu lainnya. Mendengar kata-kata Ruandiku, semua orang di lokasi memandangnya. Ruandiku berkata dengan dingin, kita hanya kehilangan seorang jenius berbakat. Dia tidak bisa bergabung di Akademi Changmu, itu adalah kerugiannya, bukan kerugian kita. Dengan segala hormat, orang itu masih tidak memenuhi syarat bagi kita untuk menghukum seorang wakil dekan. Kerumunan terdiam. Ruandiku melanjutkan, kalau Akademi Changmu menghukum Dwi Kali, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan dunia? Selain itu,
meskipun dia berbakat, dia tidak memenuhi syarat untuk membuat Akademi Changmu sampai mengorbankan seorang wakil dekan. Perintahkan ke bawah, Mileye adalah sampah yang tidak diinginkan Akademi Changmu. Biarkan dunia tahu bahwa dia jenius, dia berbakat, tapi di depan Akademi Changmu, dia sama-sama tidak berguna. Di lokasi, tetua dan mentor Akademi Changmu saling memandang, beberapa orang ragu-ragu, tetapi beberapa orang langsung setuju. Ruwandi Ku berkata lagi, Akademi Changmu kita semenjak dari Dekan Gu sampai sekarang, kapan kita pernah menundukkan kepala kepada orang lain? Belum pernah dan tidak akan pernah. Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling. Siswa Akademi Changmu yang ada di sini, ingatlah bahwa Mileye bergabung dengan Akademi Changlan. Di tahun mendatang, aku ingin kalian menggantung kepalanya di jalur gunung. Kita akan buat dunia tahu kalau tidak bergabung Akademi Changmu, itu adalah kerugian terbesar dalam hidup Mileye. Di lokasi, semua orang Akademi Changmu yang tak terhitung jumlahnya memberi hormat satu demi satu, lalu berkata serempak, harus membuat kepala Mileye menggantung di jalan. Mendengar ini, Ruwandi Ku sedikit mengangguk, dan di lokasi, para tetua termasuk Dwi Kali dan yang lainnya juga mengangguk. Segera, kabar Mileye bergabung dengan Akademi Changlan menyebar di seluruh ibu kota kerajaan. Akademi Changlan memungut orang yang tidak diinginkan Akademi Changmu. Untuk sesaat, nama Mileye menyebar ke seluruh ibu kota kerajaan. Tentu saja, ini bukan nama yang bagus, tetapi dianggap sebagai lelucon. Tidak hanya Mileye yang menjadi lelucon, tetapi Akademi Changlan juga menjadi lelucon. Akademi Changlan telah datang untuk memungut siswa yang tidak diinginkan Akademi Changmu. Ungkapan ini beredar di seluruh ibu kota kerajaan. Sedangkan reputasi serta popularitas Akademi Changmu telah mencapai puncaknya lagi. Di suatu tempat di jalan pegunungan yang terpencil, Mileye membawa Lin Siye di punggungnya dan mengikuti orang tua tidak jauh di depannya. Orang tua itu akan menyesap beberapa teguk anggur setiap berjalan beberapa langkah. Kakak, aku merasa tubuhku hangat. Apakah nyaman? Iya. Baguslah. Kak, berjanjilah padaku, kelak jangan berlutut kepada siapapun lagi demi aku, ya. Mileye terdiam. Lin Siye melingkarkan tangannya erat-erat di leher Mileye. Kak, aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berlutut. Kakak lebih baik berlutut ke dunia daripada melihatmu mati. Kakak, di kehidupan selanjutnya, aku akan tetap menjadi adikmu, ya. Tidak, di kehidupan selanjutnya, dan selanjutnya. Setelah 1/4 jam, orang tua di kejauhan berhenti. Mileye juga berhenti. Tidak jauh di depan mereka bertiga ada dua puncak kecil. Dua puncak kecil itu tidak tinggi, tidak sampai belasan kaki. Dibandingkan dengan Gunung Changshan di Akademi Changmu, kedua puncak ini sangat kecil. Di tengah dua puncak kecil, ada jalan setapak. Di samping jalan setapak ada sebuah loh batu. Di sekitar loh batu itu ditumbuhi rumput liar ditumbuhi. Di atas loh batu itu terukir, Akademi Changlan. Dua kata ini tampak agak sepi. Di bawah kepemimpinan orang tua, Mileye membawa adiknya melintasi jalan setapak. Di ujung jalan, masih ada sebuah gunung lain, tetapi tidak tinggi, hanya sedikit lebih tinggi dari dua gunung di belakang mereka. Di puncak gunung ini, beberapa bangunan terlihat samar-samar. Orang tua itu berjalan perlahan ke depan, sementara Mileye mengikuti dengan adiknya di punggungnya. Pada saat ini, orang tua tiba-tiba berkata, "Entah sudah berapa tahun, kamu adalah orang pertama yang mau bergabung dengan Akademi Changlan." Di belakang orang tua, Mileye sedikit terpana. Dalam sekejap, dia terkejut dan berkata, "Senior, maaf, berapa banyak siswa yang ada di Akademi Changlan sekarang? Ditambah kamu, ada 2.
Orang tua itu tidak menoleh. Mileye terpaku di tempatnya. Setelah beberapa saat, dia buru-buru datang ke hadapan orang tua itu dengan adiknya di punggungnya. "Senior, apakah kamu yakin tidak bercanda?" Orang tua itu melirik Mileye. "Kamu pikir aku sedang bercanda denganmu?" "Bukan." Mileye menelan ludah. "Kamu, Akademi Changlan, ditambah aku, apakah benar-benar hanya ada 2 siswa?" Orang tua itu mengangguk. Melihat orang tua itu tidak tampak seperti sedang bercanda, Mileye tersenyum getir. "Senior, 2 orang, ini." Dia sudah tidak bisa berkata-kata. Orang tua itu menepuk bahu Mileye dengan ringan. "Jangan khawatir, aku sudah menipu." "Oh salah, aku telah menerima 2 orang lagi, mereka akan segera tiba." Saat itu, akan ada 4 siswa di Akademi Changlan. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju puncak gunung di kejauhan. Mileye membeku di tempat. Di punggung Mileye, Lin Siye melirik orang tua di kejauhan, lalu berkata dengan pelan, "Kakak, sepertinya kamu telah ditipu." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Dia sudah menyelamatkanmu, hanya karena ini, tipuan seperti apapun bukan masalah." Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat mengikuti dengan Lin Siye di punggungnya. Tak lama, di bawah pimpinan orang tua, mereka bertiga sampai di puncak gunung. Di puncak gunung hanya ada 1 aula bobrok dan belasan rumah. Cat di pinggiran aula hampir terkelupas, bahkan dindingnya juga retak di beberapa tempat. Tidak hanya itu, hanya ada 1 pintu aula utama, dan sekilas ada rumput liar di mana-mana. Mileye menoleh untuk melihat orang tua. Orang tua itu berkata, "Aula Changlan, tempat membicarakan urusan penting dan menjamu tamu, tetapi sudah bertahun-tahun tidak diadakan. Ya jadinya sedikit terbengkalai, nanti kamu bersihkan saja." "Mileye." Orang tua itu menunjuk ke belakang aula utama. "Rumah-rumah di sana kosong, kamu cari saja 1 kamar untuk ditinggali. Aku sedikit lelah, aku akan istirahat dulu." Setelah berbicara, orang tua itu menghilang tanpa melihat ke belakang. Di tempat, Mileye melihat aula bobrok di depannya dengan Lin Siye di punggungnya, lalu terdiam untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa Akademi Changlan mungkin tidak sebagus itu, tapi dia tidak menyangka Akademi Changlan begitu buruk. Tidak, itu tidak hanya buruk, tapi sudah hampir tutup. 1 orang tua yang tidak dikenal dan 2 siswa. Sial, apa ini pantas disebut akademi? Ini namanya panti asuhan. Setelah waktu yang lama, Mileye menghela napas. Pada saat ini, Lin Siye tiba-tiba melompat dari punggungnya. Dia meraih tangan Mileye. Kakak pergi dulu dan pilih kamar kita, aku yang akan membersihkan aula ini." Mileye ragu-ragu sejenak. "Kamu?" Lin Siye melompat-lompat di tempat dan tersenyum. "Sudah tidak dingin lagi, Kak, pergilah, aku baik-baik saja." Melihat bahwa Lin Siye tampaknya tidak berbohong, Mileye mengangguk. Dia dengan lembut mengusap kepala kecil Lin Siye. "Pelan-pelan saja, kakak akan pilih 2 kamar dan cari sesuatu untuk dimakan, lalu datang untuk membantumu." Lin Siye mengangguk dengan patuh. Mileye tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Lin Siye, di sisi lain, memasuki aula dan mencari sapu untuk mulai bersih-bersih. Sekitar beberapa puluh meter dari belakang aula utama, ada bangunan yang tersebar di mana-mana. Dari penampilannya, bangunan-bangunan ini pasti pernah indah, tetapi sekarang tidak sedap dipandang, terutama yang ada di depannya, atapnya saja sudah hilang setengah. Mileye menggelengkan kepalanya dan berjalan melalui jalan setapak yang sudah tertutup rumput liar. Tiba-tiba, dia berhenti karena ada sebuah halaman yang bagus tidak jauh dari kanannya. Halaman ini tidak bobrok seperti yang sebelumnya.
Bahkan ada beberapa bunga dan tanaman sekitar, terlihat lumayan bagus juga. Mileye sangat gembira. Bisa untuk adikku. Setelah berbicara, dia berjalan dengan cepat, dan segera, dia mendorong pintu. Ketika dia membuka pintu, dia tercengang. Ada sebuah kolam tidak jauh di depannya, dan pada saat ini, di kolam itu, seorang wanita sedang bersandar di dinding kolam, dengan kaki terentang. Air kolam sangat jernih sehingga kamu bisa melihat dengan jelas semua yang ada di dasar kolam. Tentu saja, ini bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah wanita itu tidak memakai apa-apa. Wanita itu hanya memandang Mileye seperti itu dengan sangat tenang. Mileye tertegun, lalu berbalik, dan pada saat ini, dia merasakan sebuah aura menakutkan datang dari belakangnya. Segera setelah itu, pisau setipis sayap jangkrik ditempatkan di lehernya. Wajah Mileye sedikit berubah, dia dengan cepat mengangkat tangannya. Aku hanya suka pria. Bersambung.